Haleluya, kita mau mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Saya undang Bapak Ibu Saudara teman berdiri. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami Bapa. Biar kami boleh terus setia mengiring Engkau Bapa seumur hidup kami Bapa.
Bila pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu diperlengkapi oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, bila kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Bila Tuhan Yesus yang belum berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, bila kuasa-Mu, urapan-Mu turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali saya melihat wajah-wajah yang luar biasa gitu ya, tampilan-tampilan perform yang luar biasa dari Bapak Ibu yang totalitas gitu ya. Dan setiap tahun kayaknya yang pasangan di depan ini loh yang totalitas tanpa batas gitu ya, Bapak dan Ibu Jali gitu ya. Luar biasa gitu. Saya juga bersyukur melihat tampilan ponakan saya yang biasanya susah banget untuk dandan. Hari ini dia tampil cantik untuk kemuliakan Tuhan, pelayanan kepada Tuhan. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang waktu kita akan mempelajari firman Tuhan yang saya berikan judul The Power of Women, kekuatan para perempuan. Biasanya gitu ya. Kita melihat bahwa kalau Kartini identik dengan apa itu namanya ya, kekuatan Kartini untuk bukan menabrak sih ya, tapi menembus batas-batas seperti yang seringkali dilakukan oleh dunia ini, apalagi yang menggunakan sistem patriarki itu adalah menembus batas diskriminasi gender gitu ya. Baik, kita akan lihat dari Mazmur Markus 15 ayat 40 sampai 41. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu, ini adalah satu rangkaian dari satu perikop, di mana kalau Markus menuliskan ini dari satu perikop ini adalah ketika Yesus detik-detik terakhir dalam proses penyaliban, dan kemudian sampai ayat 39 itu dikatakan bahwa Yesus mati. Dan untuk setelah proses kematian Tuhan Yesus ada ayat 40 dan 41 ini yang menyoroti bagaimana beberapa perempuan dan banyak perempuan lain yang juga hadir di dalam proses peristiwa kematian Yesus itu. Lanjut, ada seorang apa ya, kalau saya ngomong bishop itu apa sih ya, teolog ya dari gereja ortodoks gitu ya. Nah itu yang mengatakan begini, kutipannya atau quotes-nya, and so the order is inverted. Ini saya sodok ke Inggris ngomongnya ya, supaya enggak disalahkan oleh para sarjana bahasa Inggris yang ada di sini gitu ya. For the Jew kills and the Gentile confesses, the disciples fly and the woman remain. Terjemahannya, dan urutannya pun terbalik. Orang Yahudi membunuh dan orang kafir mengaku, para pengikutnya melarikan diri, dan para wanita tetap tinggal. Ketika peristiwa penyaliban Yesus, justru Yesus mati di kayu salib karena konspirasi orang Yahudi yang membunuh Yesus. Dan orang kafir mengaku, kalau Bapak Ibu baca di dalam Markus 15 ayat 39, seorang pengawal mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Para pengikutnya, para pria ya, Petrus dan para murid yang lain melarikan diri. Tetapi para wanita itu tetap tinggal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadi saya sudah mengawali di dalam kehidupan dunia ini yang sistemnya patriarki, patrilineal ya. Pandangan gender perempuan itu dianggap makhluk yang lemah. Tetapi juga sepertinya ada pergeseran ini ya. Ketika dunia sudah dikuasai oleh digital teknologi gitu ya, ada pergeseran bahwa sebutan kalau
perempuan itu makhluk lemah kayaknya nggak berlaku ya. Karena seringkali di medsos itu saya lihat bahwa ras terkuat itu siapa? Perempuan. Maka sampai ada muncul the power of pinter. Yang sennya lampu sen motornya mengarah ke kiri tapi dia belok ke pinter. Berarti saya dan ibu-ibu di sini, para emak-emak itu seperti itu. Lalu coba salahkan mereka. Belum tahu dia gitu ya. Lah kok masih aku gitu ya. Nah, itulah the power of emak-emak. Tapi pagi hari ini saya tidak mengajarkan atau tidak menyampaikan the power of emak-emak, tapi saya mari mengajak Bapak Ibu semua, bukan hanya para ibu-ibu, bukan hanya para perempuan, kita mau belajar dari kepengikutan murid-murid Tuhan Yesus, para perempuan itu, the power of women, para perempuan. Apa yang kita teladani dari kisah yang tertulis dalam Markus 15 ayat 40 sampai 41 ini? Yang pertama adalah kita mau belajar dari para perempuan itu ketekunan dalam kepengikutannya. Markus 15 ayat 41 saya bacakan lagi. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea, dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya tuliskan di situ. Kata mengikuti di ayat ini di Markus 15 ayat 41 itu sama dengan kata yang dipergunakan Tuhan Yesus saat memanggil Petrus dan Andreas. Dan saat memanggil Yakobus dan Yohanes, ikutlah aku. Yaitu kata akolote. Mengikuti dalam bahasa Yunani. Sama artinya. Jadi Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa kalau kamu para pria itu tak panggil untuk menjadi muridku, maka Markus menyoroti bahwa para perempuan itu juga adalah murid Yesus. Mereka juga sama kedudukannya dengan rekan-rekan pria yang lain itu untuk mengikuti dia. Ketekunan dalam kepengikutan para perempuan ini jelas luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau dituliskan di situ waktu ia di Galilea, itu adalah masa pertama pelayanan Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Markus 1 ayat 14 ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, itu kemudian dilanjutkan dengan Yesus mengawali pelayanannya mewartakan Injil di Galilea. Dan sejak itulah para perempuan yang memang tadi disebutkan adalah Maria Magdalena dan Salome itu mengikuti dia dan banyak perempuan yang lain. Mereka mengikuti perjalanan Tuhan Yesus mewartakan Injil. Tentunya dalam mengikuti ini ada banyak tantangan Bapak Ibu. Letak geografis yang cukup jauh sekitar 126 sampai 150 kilo dan tidak pakai mobil, ya, tidak bawa motor. Bapak Ibu datang ibadah, saya melihat sekarang itu seluas-luasnya halaman gereja ini lama-lama penuh juga ya. Ada banyak yang roda 4, roda 2, amin ya. Zaman saya kaum muda jalan kaki. Walaupun pantofelnya segini tok jalan kaki. Tapi saya melihat luasnya halaman gereja ini sudah terpenuhi dengan kendaraan-kendaraan begitu. Itu luar biasa berkat Tuhan kepada Bapak Ibu Jemaat GKB Philadelphia. Amin ya. Tetapi para perempuan ini enggak, mereka jalan kaki menghadapi saya tadi katakan letak geografis yang jauh, struktur tanah yang tidak bersahabat, cuaca yang juga tidak bersahabat, apalagi mungkin juga ketahanan tubuh, belum lagi diskriminasi yang mereka alami. Tetap kadang-kadang para pria akan mengatakan, kamu perempuan ya, pelayanannya atau kepengikutannya nanti, kamu urusannya yang domestik. Ketika Tuhan Yesus harus makan, nah itu yang kamu siapkan gitu ya. Enggak usah yang tampil di depan. Bisa jadi seperti itu. Nah Bapak Ibu,
Hal yang pertama yang perlu kita pelajari dari para perempuan ini adalah ketekunan dalam kepengikutannya. Meskipun ada banyak tantangan seperti itu, mereka tetap memilih ngintili Yesus, ngikut kemana-mana. Bapak Ibu, apa yang perlu kita aplikasikan dalam hidup kita? Bersyukurlah kalau saya dan Bapak Ibu semua dipilih Tuhan untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Amin. Tidak semua loh Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus memilih Anda dan saya untuk menjadi pengikutnya. Dan selama kepengikutan itu tidak mudah. Ada kalanya kita harus mendaki bukit yang terjal, gunung yang terjal. Ada kalanya kita melewati lembah air mata. Tetapi ada kalanya Tuhan juga mengizinkan kaki kita berjejak di dalam kemenangan, kemuliaan, sukacita. Lepas dari semua proses itu, tetap tekunlah mengikut Yesus. Amin. Yang kedua, karena saya tahu nih nanti acaranya masih banyak gitu Bapak Ibu ya. Ada acara lomba-lomba yang digagas oleh Ibu Ugi itu ya. Yang kedua, kita akan teladani dari para perempuan ini adalah kerelaan dalam pelayanannya. Markus 15 ayat 41 tetap ayat yang sama ya. Tapi yang saya bold adalah mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Kata melayani di sini dalam kata Yunani itu adalah diakoneo. Sama dengan kata yang dipergunakan ketika Yesus memulai misi pelayanannya. Markus 10 ayat 43. Yesus menyatakan karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia dalam arti diakoneo. Pelayanan para perempuan ini mengikut Yesus itu disertai dengan pelayanannya yang luar biasa. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu pasti pernah ya makan di sebuah rumah makan, kemudian ketika Bapak Ibu ke kasir, kemudian ada bill atau struk yang harus dibayar, kemudian biasanya kalau rumah makan itu agak sedikit premium itu kemudian akan memberikan slip lalu coba diperiksa dulu ya, Kak. Biasanya kan Kak gitu, masih rambutnya putih celuk Kak gitu ya. Lalu kemudian di bawahnya jumlahnya 100.000. Kemudian ada apa? Tax ya, pajak 10%. Lalu ada servis 5%. Sehingga ada tambahan 15% dari jumlah yang seharusnya yang selesai kita makan kita nikmati. Nah, servis itulah yang membedakan di mana Bapak Ibu makan di rumah makan itu dengan rumah makan yang tidak ada tax atau servis. Saya melihat kalau ada rumah makan yang kemudian mengenakan teks pajak gitu ya, itu ke pemerintah, tapi servis itu kembali biasanya diberikan kepada tip untuk para pelayan-pelayan itu. Kalau majikannya bosnya benar, itu harusnya diberikan kepada para pelayan itu dan disitulah letak perbedaannya. Para pelayan itu kadang-kadang saya itu risih gitu loh ya kalau melihat gitu. Dibukakan pintu, silakan berapa orang? Padahal ketok 2 orang kan gitu toh. Tapi ditanya berapa orang? Mari Bapak Ibu mau yang AC atau tidak AC? Indoor atau outdoor? Silakan Bapak Ibu di sini gitu. Itu servis kalau makanya karena mereka begitu itu kita harus bayar 5% dari yang kita makan. Kalau sudah selesai, terima kasih. Kami berharap Bapak Ibu kembali lagi. Ada servis 5%. Bandingkan kalau Bapak Ibu makan di pinggir jalan gitu ya, kemudian mau makan apa? Enggak nyentak-nyentak pasti ya. Pasti juga mereka ya ramah. Mau makan apa? Nasi rawon. Tumpangannya apa? Tempe apa mendel? Apakah mereka marah-marah? Enggak juga, cuman beda pelayanannya. Kemudian ketika Bapak Ibu, sampun Bu, piro mangane mang apa? Rawon ya ambil tempe. 15.000. Terima kasih ya. Gak ada kemudian terima kasih, beda Bapak Ibu ngomongnya. Kenapa? Servis 5% itu yang membedakan. Tapi kalau prinsip ini dipakai di dalam pelayanan sangat ironis. Benar Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu
melayani Tuhan, kalau saya melayani Tuhan, fokusnya adalah bagaimana nanti berkat yang saya terima. Wah, saya katakan itulah ironisnya. Karena apa? Saya dan kita semua ini sudah diberkati dulu oleh Tuhan, sehingga wujud rasa syukur kita melayani Tuhan. Begitu ya, seperti para perempuan ini, mereka berswadana, mereka berswadaya untuk melayani Tuhan Yesus. Mereka tidak mikir nanti kalau aku ngikut Yesus berkatnya apa ya. Jadi kalau misalkan ada hamba-hamba Tuhan, mohon maaf saya percaya tidak ada di sini gitu ya. Kalau ada hamba-hamba Tuhan, fokus pelayanannya, diundang pelayanannya, maka akan berpikirkan PK yang saya terima berapa. PK itu persembahan kasih, amplopnya gitu ya. Berapa yang saya terima? Waduh saya katakan gitu. Satu hal yang sangat ironis, memprihatinkan. Bapak Ibu, saya pernah ya, tapi ini dulu sekali. Ada seorang yang saya kenal, kemudian dia diundang pelayanan, suaminya yang hamba Tuhan ini diundang pelayanan di satu perguruan tinggi, kemudian istrinya itu yang kenalan saya itu kemudian mengatakan, masa Bapak ini loh diundang pelayanan di satu perguruan tinggi, PKI loh, yes entek loh gak itu ke BBM, kayak bensin. Ketika itu dek dalam hati saya. Saya kemudian ketika menyiapkan firman Tuhan itu saya mengingat sepanjang saya pelayanan kepada Tuhan, sepanjang saya menjadi istrinya Pak Pritono, saya tidak pernah, boleh tanyakan kepada Pak Pritono, saya tidak pernah bertanya, Pak tadi pelayanan di sana, PKI mana? Store. Oleh piro, aku ke ono, enggak Bapak Ibu. Ya. Bahkan mungkin ya pernah, saya tidak sedang menyombongkan Pak Pritono, tetapi saya menyampaikan ini untuk bersama-sama kita belajar bahwa pelayanan itu bukan itu tujuannya. Pelayanan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pak Pritono kalau ditanya apakah pernah dapat PK, kalau orang ngomong amplop piro lah gitu. Pernah Pak Pritono dapat amplop, gak ono duite. Tapi ucapan terima kasih untuk pelayanannya Bapak. Pernah, gitu ya. Pernah Pak Pritono itu melayani, kemudian dapat PK, kemudian dia cerita. Tadi saya dapat PK, tapi saya melihat bahwa Roh Kudus kayaknya menggerakkan hati saya untuk memberkati kembali gembala sidangnya di situ. Gitu. Dan saya sampai hari ini Bapak Ibu, tidak pernah berpikir, waktu hal itu terjadi, itu kondisi, maksud saya keluarga kami belum seperti ini. Itu anak-anak saya masih kecil Bapak Ibu. Kita juga masih merintis di dalam keluarga. Tidak pernah saya mengatakan kepada suami saya, Papa, eman ta, lak kena nempur ta. Tidak pernah Bapak Ibu. Maka hilangkan pemikiran bahwa kalau saya melayani, saya dapat apa dari gereja. Kalau saya melayani, saya dapat berapa dari tempat yang saya layani. Tetapi bukan berarti saya sedang mengajarkan bahwa kalau Bapak Ibu melayani kemudian dapat berkat, persembahan kasih, ya diterima. Apakah itu dosa? Enggak Bapak Ibu, terima. Tapi sekali lagi bukan itu yang menjadi fokus pelayanan kita. Amin. Menjadi fokus pelayanan kita adalah bagaimana saya bisa menyenangkan hati yang saya layani, walaupun tidak ada servis 5% itu. Saya akan tetap seperti para pelayan tadi yang mengatakan, Tuhan terima kasih, berkat-Mu cukup bagi saya. Dan percayalah Bapak Ibu, camkan ini dalam hati dan pikiran kita. Percayalah bahwa Tuhan yang kita layani, Tuhan yang hebat, yang pencipta alam semesta ini, Tuhan yang maha kaya itu tidak pernah berhutang pada kita. Amin? Enggak mau. Tuhan enggak akan pernah berhutang. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca Matius, burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Enggak perlu pelayanan pun Tuhan mengasihi kita dan memberkati kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Maka ketika kita melayani jangan punya pikiran demikian. Karena sejatinya Tuhan sudah
melayani kita lebih dahulu, sudah memberkati kita lebih dahulu, sudah mencukupi kehidupan kita lebih dahulu. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang kita teladani dari the power of women tadi adalah keberanian dalam hadapi ancaman. Markus 15 ayat 40, ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Bapak Ibu, kalimat yang mengatakan melihat dari jauh sebenarnya itu menunjukkan ketakutan para perempuan murid-murid Yesus itu. Dia melihat di sana jauh di sana, tapi dia hadir, mereka hadir ya, tapi melihatnya agak jauh ketimbang para serdadu-serdadu yang menyalibkan itu. Justru memang kalimat yang melihat dari jauh ini menunjukkan ada rasa ketakutan, ada rasa keraguan. Ketakutan terhadap apa? Ya secara emosional, para perempuan pasti ngeri lah ya. Kalau perempuan yang memang ada perempuan-perempuan yang di luar batas normal. Kalau perempuan-perempuan normal biasanya ngeri melihat darah, melihat kekerasan kan begitu. Jadi agak jauh melihat. Tetapi secara politis mereka juga mengalami ketakutan. Seperti yang dialami Petrus, seperti yang dialami murid-murid yang pria yang lainnya. Sampai kemudian Petrus menyangkal. Mereka mengalami itu bahwa jangan-jangan nanti saya juga dipanggil. Saya antek-anteknya. Tetapi bedanya adalah kalau Petrus kemudian melarikan dirinya, ya, para perempuan ini tetap bertahan. Mereka memutuskan untuk berani menghadapi ancaman itu dengan tetap hadir pada saat prosesi penyaliban itu. Itu luar biasa banget. Kalau di dalam sekolah zaman dulu ya, entah PMP atau PKN gitu ya. Nah itu murid-murid biasanya ada mata pelajaran yang mengajarkan bahwa bangsa Indonesia harus selalu tangguh, harus selalu siap untuk menghadapi HTAG gitu ya. Nah apa tuh HTAG? Hambatan, tantangan, ancaman, gangguan gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah kepengiringan kita, kepengikutan kita saat ini itu sudah tidak ada lagi ancaman? Oh tetap ada Bapak Ibu ya. Dalam skala yang kecil itu saya masih melihat adanya diskriminasi di komunitas kerja, di komunitas sekolah, di komunitas perkuliahan, perguruan tinggi mungkin, di komunitas masyarakat. Kalau Anda adalah Kristen gitu ya, ada kalanya ada muncul perundungan, ada muncul diskriminasi, bullying seperti itu. Itu ancaman-ancaman skala kecil. Tapi kalau skalanya sudah besar ya kita tahu ya beberapa persekutuan disomasi, gereja ditutup gitu ya. Nah itu yang skala-skala besar. Tetapi para perempuan ini berani menghadapi ancaman itu. Maka seyogyanya lah kita semua harus siap menghadapi hambatan, tantangan, ancaman, gangguan tersebut. Saya jadi ingat ketika era tahun 90-an ya, buah dari pelayanannya. Waktu itu Pak Tono belum jadi gembala sidang, Pak Jali juga masih fight, sampai sekarang juga masih fight, masih kuat gitu ya. Kemudian pelayanan buka Pokcil Komsel di Sono Tengah. Waktu itu Pak Cahyo belum pindah di sana gitu ya. Nah waktu itu persekutuan di rumahnya Pak Mul ya, ada beberapa yang ingat gitu ya. Kemudian kita belum selesai ibadah, dan kebetulan agak miring itu ada rumah ibadah lain gitu ya, tapi itu sudah bergerombol pemuda-pemuda itu, ada yang bawa pentung, ada yang bawa itu. Lalu saya ingat itu anak saya masih kecil, masih satu, masih Jerry ya, tapi di rumah waktu itu. Nah saya ikut di dalam pelayanan itu. Sebagai perempuan, apakah kemudian saya akan berdiri seperti Wonder Woman, Gal Gadot itu yang kemudian mengatakan, gak apa-apa, Tuhan pasti bela suami saya. Pak Pritoni dibawa waktu itu, dibawa oleh para pemuda, pemuka masyarakat itu enggak tahu kemana. Apakah kemudian saya oh enggak apa-apa, tenang Bapak Ibu, ya karena Tuhan pasti menyertai. Enggak Bapak Ibu, saya mikir, anak saya masih kecil,
masih belum ada Michael, masih ada Jerry saja. Ya. Kemudian sampai waktu itu kan duduknya di bawah. Saya sampai nggak bisa berdiri, saya cuma duduk aja. Ya. Dan saya minta maaf ya Bu Yuli ya. Saya ingat betul Bu Yuli itu masih muda. Waktu itu Wonder Woman-nya keluar, beliau yang justru Wonder Woman. Gak apa-apa, tak celokno boloku. Maaf. Waktu itu saya ingat betul Bu Yuli bilang begitu. Wonder Woman memang ya gitu ya. Tapi sekarang wah luar biasa dalam keberanian yang dimiliki Bu Yuli tidak saya miliki Bapak Ibu. Waktu itu saya koklok temenan, duduk saya, tapi apa saya nangis? Enggak nangis, dalam hati saya. Tuhan tolong suami saya, Tuhan tolong suami saya agar balik, gak sampai bengep kabeh gitu loh ya. Dan puji Tuhan memang ya memang setelah cerita kayak ya aku digebrok-gebrok, dibawa-bawa, kemudian ditoding-toding katanya begitu. Nah, hal-hal itu masih berlaku hingga saat ini. Makanya saya kadang-kadang waktu beberapa masa yang lalu ketika pabrik ini sudah mulai ada goya-goya, kemudian ada wacana-wacana pabrik ini dijual atau bagaimana, ada sedikit rasa, waduh di mana nanti ya jemaat beribadah. Tapi kemudian saya hadapi itu, saya jawab sendiri, saya katakan Tuhan ini jemaatmu, ini jemaat Tuhan, yang punya adalah Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan tentukan di mana nanti jemaat GKB Philadelphia ini beribadah. Dan sampai saat ini kita tetap bisa beribadah di tempat ini. Kita masih tetap punya keberanian untuk beribadah ke tempat ini. Amin Bapak Ibu. Dan puji Tuhan sekarang justru dikasih terop yang luar biasa kan lebih enak. Ada kafe, semakin nyaman kayaknya gitu ya. Lalu sampai Pak Didik tuh ngomong kayaknya mereka itu bangun ini untuk menyiapkan kita. Saya aminkan itu Bapak Ibu. Jangan pernah takut terhadap ancaman. Itu pun yang saya tekankan dalam hidup saya. Kita perlu berani menghadapi ancaman. Yang keempat, kesetiaan dalam pengiringannya. Bapak Ibu, Markus 15 ayat 46 sampai 47 dan Markus 16 ayat 1 menuliskan begini. Dan Yusuf membelikan kain linen dan menurunkan mayat Yesus. Setelah membungkusnya dalam kain lenan itu, ia membaringkannya di dalam kuburan yang digali di Bukit Batu. Dan ia menggulingkan sebuah batu ke pintu masuk kuburan. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat tempat mayat Yesus dibaringkan. Markus 16 ayat 1, dan ketika hari Sabat berlalu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome telah memberi rempah-rempah sehingga mereka dapat pergi dan meminyaki Yesus. Ayat 40 sampai 41 itu menunjukkan bagaimana para perempuan itu hadir hingga Yesus wafat. Ayat 46 sampai Markus 16 ayat 1 ini menunjukkan bagaimana kesetiaan para perempuan itu meskipun mereka tuh melihat bahwa guru mereka, Tuhan mereka sudah mati. Saya tuh ingatnya gini, Bapak Ibu biasanya kalau ada prosesi, ada jemaat yang meninggal kemudian dimakamkan di Karimun Jawa atau di Sukun, kebanyakan yang ikut kan biasanya para pria begitu ya, tapi ada juga yang ibu-ibu. Tapi apakah kemudian setelah prosesi kemudian hamba Tuhan mengatakan dari tanah kembalilah ke tanah, kemudian petinya dimasukkan. Apakah kemudian orang-orang menunggu sampai tanah itu ditutup semua, sampai bagus, sampai kemudian dipasang? Sedikit yang menunggu, biasanya keluarga dan beberapa orang saja. Ya, yang lainnya pokoknya peti itu sudah masuk maka akan meninggalkan area itu. Nah, perempuan-perempuan ini tidak seperti itu. Maria Magdalena, Maria ibu Yoses dan Salome itu tidak seperti ini. Mereka tetap sampai mengikuti dari salib ke tempat kuburan pasti ada jarak kan. Entah berapa jaraknya, saya memang tidak meneliti lebih lanjut gitu. Tapi tetap mereka harus jalan. Mereka tetap setia sampai mereka melihat Yesus dimakamkan di situ.
Kesetiaan para wanita ini betul-betul luar biasa. Saya kok jadi membandingkan gini. Mohon maaf kepada bapak-bapak, tapi faktanya ya, nanti persentase detailnya saya belum tahu juga, tapi fakta secara umumnya gitu ya. Seorang perempuan lebih kuat untuk menjanda dibandingkan seorang pria yang menduda. Betul atau betul? Biasanya begitu ya. Nah, disitulah kekuatan the power of women. Tapi kalau misalkan ada nanti yang komplain, enggak, itu contohnya selebriti itu setelah cerai kemudian ya sudah menikah lagi 3 bulan. Ya gak apa-apa juga sih kan gitu ya. Saya cuma ngomong biasanya. Tapi ada kasus-kasus yang tidak biasa. Ada juga para pria yang hebat yang kemudian saking setia kepada istrinya tetap menduda sampai akhir hidupnya, ada juga. Tapi prosentasenya kecil Bapak Ibu. Nah, kesetiaan perempuan inilah yang perlu kita teladani dalam kondisi apapun ya. Dalam kondisi apapun. Jangan pernah menyerah. Tapi berserahlah kepada yang empunya kekuatan itu, yakni Tuhan sendiri. Berserahlah kepada Allah Roh Kudus supaya memampukan kita untuk terus setia dalam pengiringan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bukankah kita semua meyakini bahwa kelak bahwa Yesus akan datang kedua kali, bukan lagi sebagai manusia yang lemah yang kemudian mati di kayu salib, tetapi sebagai hakim yang agung, adil dalam semua keputusannya. Di samping semuanya itu, dia diibaratkan juga sebagai mempelai laki-laki. Siapa mempelai perempuannya? Kita semua. Bapak Ibu juga. Bapak-bapak juga maksud saya. Bapak-bapak itu pun tetap diibaratkan mempelai perempuan, mempelai wanita dari Tuhan Yesus. Jangan bertindak seperti 5 gadis yang bodoh, tapi berjaga-jagalah seperti 5 gadis yang bijaksana. Kuatkan terus iman kita. Jangan tukar apapun, para anak muda. Jangan tukar apapun imanmu kepada Tuhan Yesus dengan pekerjaan, dengan pasangan hidup. Jangan. Tapi percayalah, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Pada akhirnya Bapak Ibu, dari the power of women ini, apa dampak dari semuanya itu? Dampaknya adalah Tuhan mengistimewakan mereka. Terbukti dari yang pertama menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus adalah para perempuan. Markus 16 ayat 5-8. Saya bacakan ya. Dan setelah masuk ke dalam kuburan, mereka melihat seorang pemuda yang memakai jubah putih sedang duduk di sebelah kanan, dan mereka terkejut. Lalu ia berkata kepada mereka, para perempuan itu, jangan terkejut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang telah disalibkan. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat tempat mereka membaringkannya. Akan tetapi pergilah, katakan kepada murid-muridnya, kepada Petrus, bahwa ia sedang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan bertemu dia seperti yang telah ia katakan kepadamu. Ayat 8, kemudian mereka keluar, melarikan diri dari kuburan itu karena gemetaran dan takjub, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena mereka ketakutan. Para perempuan tadi, Maria Magdalena, ya, walaupun Salome tidak disebutkan, tapi mereka memang yang merancangkan di ayat yang sebelumnya tadi. 3 orang ini datang pagi-pagi untuk meminyaki mayat Yesus. Mereka diberi kesempatan pertama menyaksikan kebangkitan yang Tuhan Yesus. Yang kedua, bukti bahwa Tuhan mengistimewakan. Yang berjumpa pertama, dengan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya adalah Maria Magdalena, seorang perempuan. Markus 16 ayat 9-10. Ketika Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama dalam minggu itu, ia pertama-tama muncul kepada Maria Magdalena yang darinya Yesus telah mengusir 7 roh jahat. Lalu ia di sini kecil, yaitu Maria Magdalena, dan memberitahukan kepada mereka
yang telah bersama dengan Yesus sementara mereka sedang berduka dan menangis. Jadi Tuhan Yesus ngomong kepada Maria Magdalena, beritahu kepada murid-murid yang lain bahwa aku sudah hidup. Maria Magdalena ini adalah perempuan yang pernah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari 7 roh jahat yang masuk di dalam dirinya. Dan Maria Magdalena kemudian datang kepada para rasul yang lain memberitahukan bahwa Yesus sudah hidup, sudah bangkit. Nah, seorang teolog juga ya, Bernard dari Clairvaux dari juga tradisi gereja ortodok menyebut Maria Magdalena ini adalah rasul dari para rasul. Satu kebanggaan, satu kehormatan buat seorang Maria Magdalena. Walaupun ini hanya sebutan ya, ini tradisi begitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita semua sidang jemaat di tempat ini, kita belajar dari para perempuan tadi, murid-murid Tuhan Yesus itu tadi. Pada akhirnya yang ingin saya sampaikan adalah yang terakhir, Kak Dodong. Segala sesuatu yang Yesus coba sampaikan kepada para pengikutnya, termasuk kita melalui pemberitaan firman Tuhan pagi ini, bermuara pada satu momen yang menentukan, penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Silakan para pelayan, alih-alih tetap berada di sisinya, banyak orang melarikan diri, kecuali sekelompok perempuan yang tetap setia. Para perempuan itu tetap tinggal. Di tengah-tengah rasa sakit dan penderitaan Tuhan Yesus, mereka tetap tinggal. Di tengah-tengah rasa ketakutan, mereka tetap bertahan. Dan dengan berbuat demikian, mereka membuktikan bahwa mereka adalah murid Kristus sejati. Kiranya kita pun demikian. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.